Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,5% ke angka 8.406. Selain video ini, kami juga mau upload suatu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Dan ternyata BlackRock dan JP Morgan masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan melakukan buyback saham. Hari ini sempat opening gap up dan secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Bumi yang bisa kita lihat hari ini kembali naik 6% lebih ke harga 228. Jadi Sabtu minggu terakhir ini Bumi masih mencoba untuk break resisten di 220. Jadi bisa kita lihat walaupun sempat closing di atas 220 lalu sempat naik di atas kita harga 244, cara candle Bumi belum terkonfirmasi break 220. Candle hari ini pun tidak begitu oke karena ada shadow ke atas ke sekitar harga 238 tapi penutupan berada di sekitar 228. Jadi kita harus tunggu konfirmasi besok apakah Bumi berhasil break 220. Tapi secara teknikal Bumi masih oke, jadi apabila teman-teman masih hold saham Bumi menurut saya masih sangat layak mencoba di hold. Kemarin hari Selasa Bumi sempat mendekati 200 menyentuh sekitar harga 206 satu bisa bangkit dan rebound kembali. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Bumi. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi. Kenaikan 6% lebih ini jika kita perhatikan di sini ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Bumi tetap harus tunggu konfirmasi dulu. Jika terpantau ternyata besok masih gagal break 220, cara pergerakan masih akan sideways. Tetap masih ada potensi untuk kembali turun mendekati harga 200. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham Bumi, misalnya masih bisa coba dipantau. Bisa coba bound breakout apabila berhasil break 220 dengan target kenaikan terdekat di 240 sampai 250 untuk target swing jangka pendeknya. Jika terpantau gagal break 220 ini juga masih bisa coba tunggu di support kuatnya di harga 200. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul tambah muatan UBS Group gulung 2,28 miliar saham Bumi. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Transaksi ini telah dilakukan tanggal 11 November kemarin. Harga pembeliannya di sekitar 182,199. Jadi harga lumayan di bawah. Saat ini harga sudah naik lumayan tinggi. Sekarang kita coba lihat saham Dewa. Dewa juga hari ini sempat opening di atas. Bisa kita lihat langsung gap up pada openingnya. Sempat naik juga mengetes kembali 440. Tapi tetap cara candle Dewa belum berhasil melewati 440. Beberapa kali bisa kita lihat Dewa mencoba break 440 sampai 450 setelah gagal dan kemarin sempat menyentuh supportnya di harga 400. Dan kemarin memang Dewa baru saya analisa, hari ini saya update lagi karena menurut saya candle hari ini tidak begitu oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Dewa, 2 hari terakhir asing kembali masuk dan di broker summary kenaikan hampir 4% lebih hari ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan memang Dewa mengeluarkan satu corporate action yaitu akan buyback saham. Bisa kita lihat di sini, Dewa akan melakukan buyback saham secara bertahap maupun sekaligus dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Tepatnya sejak tanggal 19 November tahun 2025 ini hingga 19 Februari tahun 2026. Jadi secara tekniknya juga Dewa masih oke, tapi tetap harus diperhatikan apabila kembali mencoba naik di atas 440 sampai 450 minggu ini masih gagal break, cara pergerakan akan mulai sideways. Jadi tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke support kuatnya di harga 400. Jadi seperti trading plan sebelumnya untuk Dewa juga sama, apabila teman-teman saat masih mau hold, misalnya masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 400. Karena 400 saat ini masih berupa support kuat, selama belum turun bawah 400, belum ada tanda-tanda patah trend. Cara pergerakan masih sideways cenderung uptrend, jadi masih ada potensi untuk kembali naik mencoba break 450. Ini menarik apabila berhasil break 450, Dewa berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 480. Dan bisa kita lihat sekarang untuk ADMR. ADMR juga sebelumnya sempat melemah. Kemarin menyentuh garis EMA 50, hari ini ADMR berhasil bangkit, naik hampir 2% ke 1320. Dan pada pedagang hari ini sempat menyentuh sekitar harga 1345, tapi penutupan berada di harga 1320. Jadi ADMR saat ini mencoba untuk bangkit. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk ADMR. Bisa kita lihat di sini asing malah terpantau keluar dengan jumlah lumayan besar dan kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi.
Jadi untuk ADMR saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1350, tapi teman-teman harus perhatikan apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan ADMR akan mulai sideways, ada potensi untuk kembali melemah ke 1300 sampai garis EMA 50 kembali. Yang saat ini sekitar harga 1270. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar harga 1300 atau mungkin di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ADMR ternyata tetap kesulitan untuk break 1350 dalam 1 minggu ke depan. Atau hold saja terus selama ADMR tidak turun di bawah garis EMA 50 atau maksimal di sekitar 1250. Selama masih kuat di atas zona target harga ini, cara pergerakan ADMR masih akan sideways. Sekarang saya coba analisa saham Indi yang juga terpantau 1 minggu terakhir ini mulai melemah. Bisa kita lihat, Indi sebelumnya mencoba untuk bangkit setelah menyentuh sekitar harga 1880, mulai rebound, tapi kembali naik mencoba naik di atas garis EMA 50 sampai 2100, ini gagal dan melanjutkan low-low-nya. Dan bisa kita lihat kemarin sempat menyentuh 1800 dan dekat dengan garis EMA 150 di harga 1785. Hari ini Indi mencoba untuk bangkit, ditutup naik 0,82% ke 1835. Tapi candle hari ini juga tidak begitu oke. Takutnya hanya technical rebound sementara, satu Indi masih ada potensi kembali mengetes garis EMA 150. Dan untuk Indi bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus keluar dan kenaikan hari ini terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indi juga menurut saya harus hati-hati. Saat ini patokan terdekat menurut saya di harga 1880. Jika terpantau 1 minggu ini Indi mencoba naik di atas 1880 gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Dan lebih oke cara teknikal apabila Indi berhasil naik di atas 1880. Cara pergerakan ada potensi untuk mulai membentuk high low apabila bisa naik di atas 1880. Tapi ingat apabila teman-teman berhasil dapat di harga bawah dan terpantau Indi berhasil naik di atas 1880, teman-teman harus perhatikan resisten kuatnya di 2000 dan garis EMA 50. Walaupun berhasil bangkit tapi tetap terpantau gagal break 2000, cara pergerakan juga ini masih belum oke. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.